Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau ngebahas tentang peristiwa yang lagi viral yang terjadi di Mall Margo City Depok, yang dimana kejadian itu menyebabkan satu orang meninggal dunia dan ada 10 orang yang luka-luka. Oke, jadi ini aku ngambil dari Depok Today. Judulnya berikut 5 fakta kejadian runtuhnya atap Mall Margo City yang ada di Depok. Cuman nanti aku bakal filter aja beberapa poin yang memang itu akan dibahas. Jadi nggak semuanya, nggak lima-limanya. Yang pertama, ada statement bahwa suara ledakan itu karena lift jatuh dari lantai 3. Jadi di sini Kapolres Metro Depok, Komisaris Besar Polisi Imran Edwin Siregar mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.30. Kemudian Pak Imran juga meluruskan bahwa suara dentuman itu bukan berasal dari ledakan bom seperti yang ramai dibicarakan sebelumnya, tetapi akibat lift barang dari lantai 3 yang jatuh ke lantai 1 karena beban berat dan struktur bangunan yang tidak kuat itu mengakibatkan suara yang berada sehingga beberapa plafon dan tembok rubuh. Ini pendapat yang pertama ya. Jadi pendapat yang pertama, suara ledakannya dan kerusakan yang terjadi itu akibat lift barangnya jatuh. Pendapat yang kedua itu dari Damkar yang mengatakan bahwa berbeda dengan polisi, Damkar sebut peristiwa itu karena ledakan, bukan karena lift jatuh. Ya, jadi ini ada seorang anggota Damkar yang tidak mau disebutkan namanya. Dia memberikan keterangan, logikanya, kesimpulan teman-teman kalau memang karena konstruksi dan dentuman keras lift, efeknya radius pecahan rendah tembok, retak dan juga serpihan tidak jauh. Itu kan di foto banyak serpihannya sampai jauh keluar. Itu berarti karena adanya tekanan yang mengendap dan meluap sehingga terjadilah ledakan. Dan teman-teman di TKP, teman-teman Damkar itu juga mencium bau gas juga katanya. Dan dugaan tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Damkar Kota Depok. Jadi bukan cuma anggotanya aja, tapi Kepala Damkarnya juga menyebutkan dugaannya itu karena ledakan akibat kebocoran gas. Sehari setelahnya polisi itu mengakui bahwa adanya kebocoran pipa gas. Jadi Kapolres Depok, Komisaris Besar Polisi Imran Edwin Siregar itu mengungkapkan dari hasil pemeriksaan tim lab for Mabes Polri diketahui adanya kebocoran gas sebelum lift terjatuh. Menurut beliau, hasil sementara tim lab for bahwa diduga ada kebocoran pipa gas sehingga ada kerusakan lanjutan yang disebutkan kerusakan lanjutan mengakibatkan lift jatuh dari lantai 3 ke lantai dasar. Itu untuk sementara, kata beliau. Perkembangan selanjutnya besok mungkin akan disampaikan lebih lanjut. Ini pernyataan tanggal 22 Agustus. Beliau juga mengatakan tim sampai saat ini masih menyelidiki penyebab kebocoran pipa gas. Namun dari hasil analisa sementara diduga karena kebocoran gas yang memenuhi ruangan menyebabkan lift tidak dapat menahan beban. Gas itu memenuhi ruang padat sehingga, ini masih diselidiki lab for apa pemicunya, karena gas bocor itu ada pemicunya. Ini yang belum ditemukan. Oke. Dari beberapa pernyataan tadi, ada 3 pernyataan. Yang pertama, suara ledakan atau dentuman itu karena lift jatuh. Yang kedua dari Damkar itu bilang karena ada ledakan gas. Yang ketiga dari polisi juga bilang ada kebocoran pipa gas juga gitu. Jadi kalau dilihat dari keterangan yang ada dan dilihat dari beberapa statement yang sudah disampaikan, menurut pendapat saya kejadian ini jadi runtutannya itu yang pertama ada kebocoran pipa gas, yang kedua itu ada ledakan dulu gitu ya. Jadi pertama bocor gasnya, yang kedua meledak, dan yang ketiga baru lift jatuh, struktur bangunan pada ambrol, plafon-plafon pada rusak dan seterusnya. Itu kerusakan-kerusakan itu yang lift jatuh dan lain-lain itu karena adanya ledakan gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, ledakan itu timbul karena memang adanya pipa gas di sini. Ledakan itu timbul karena memang adanya gas yang bocor
kemudian gas itu sudah sampai memenuhi ruang, sudah mampat gitu ya di dalam ruangan situ. Kemudian dia terpicu entah oleh listrik atau mungkin entah oleh percikan api mungkin atau apa gitu ya. Kita belum bisa menyimpulkan karena belum ada hasil penyelidikannya dan belum ada buktinya ya, belum ada bukti penunjangnya, makanya kita tidak tahu tuh, kita nggak tahu gasnya itu bisa meledak. Jadi gas yang sudah mampat itu bisa meledak karena apa? Gas yang sudah mampat sudah bercampur dengan oksigen di udara itu terpicu sedikit aja oleh listrik. Jadi kita nyalain listrik gitu ya, stop kontaknya kita nyalain, itu bisa jadi pemicu gas tiba-tiba meledak yang sudah mampat itu gitu. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa gas LPG itu bocor terus nyampur sama udara, kok dia tetap mampat di situ, nggak nyebar kemana-mana gitu ya, maksudnya nggak terus ngembang terus nyebar jadi jauh kemana-mana, itu enggak. Itu karena gas LPG itu dia adalah gas yang massa jenisnya itu lebih besar dibandingkan gas oksigen. Jadi pada saat dia nyampur dengan oksigen, dia cenderung akan turun ke bawah atau bakal ngendap di bawah. Dan kalau misalkan dia udah banyak, dia akan mampat gitu. Jadi walaupun udah kecampur oksigen, dia bakal tetap ada di situ, stay di situ, selama kita tidak melakukan proses pengenceran atau kayak didorong gitu, di delusi gitu, misalkan didorong pakai blower atau mungkin dicampur pakai nitrogen misalkan. Nah itu dia bakal tetap mampat di situ gitu, bakal nggak kemana-mana. Apalagi kalau misalkan jumlahnya banyak di pusat-pusat perbelanjaan kayak gitu, itu kan pasti gasnya itu bukan dari gas LPG tabung yang kecil-kecil 3 kilo, itu enggak, pasti dari instalasi yang gasnya itu besar, mungkin pakai bejana tekan yang ukuran 5.000, yang ukuran 3.000 gitu ya, 3.000 kilo. Nah itu disalurkan pakai pipa-pipa. Nah kalau misalkan itu bocor, ya otomatis gas yang sebanyak itu dia akan keluar tuh dari bocoran itu. Nah dia akan ngumpul di titik di mana ada kebocoran itu. Kalau misalkan kita lihat dari berita-berita yang ada, itu titik bocor gasnya ya pasti di sekitaran area yang paling parah kerusakannya. Oke, kita bisa lihat dari foto-fotonya juga kerusakan seperti ini. Dari foto-foto yang ada itu kecil kemungkinannya kalau ini hanya terjadi akibat lift jatuh, kemudian dia menimbulkan getaran yang sangat besar dan akhirnya bikin kerusakan seperti ini. Tapi kerusakan seperti ini, kerusakan tipe-tipe seperti ini kerusakan yang diakibatkan oleh ledakan gitu. Ya ledakannya ledakan karena gas, sekali lagi ya, bukan ledakan karena teroris, bukan. Ini ledakannya karena gas. Ini pendapat pribadi saya. Kalau misalkan dilihat dari beberapa keterangan tadi dari kepolisian, Kombes Imran tadi, kemudian dari Kepala Damkar, itu kita bisa sedikit bikin kronologinya, alurnya. Jadi awalnya ada gas bocor, kemudian gasnya mampat di situ sampai bercampur dengan udara sampai mampat banyak, akhirnya dia terpicu meledak, dan dari ledakan itu ada lift jatuh, plafon pada ambruk, bangunan yang runtuh dan lain-lain gitu ya. Jadi penyebab utamanya atau kronologinya awalnya dari gas bocor, kemudian ada ledakan, menurut pendapat saya gitu. Kalau misalkan ada gas bocor, itu apa sih yang bisa kita lakukan? Ya otomatis satu, kalau misalkan kita nyium bau gas bocor, ini bisa diterapkan di rumah juga gitu ya. Misalkan ada bau gas gitu ya, di dapur kita ada gas bocor, ada bau gas yang menyengat. Yang harus kita lakukan pertama itu jangan panik dulu, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, hentikan aliran gasnya. Ini yang paling penting nih. Hentikan aliran gasnya dengan cara bisa, kalau di rumah ya, di rumah tangga, kita bisa buka regulatornya, kita bisa copot regulatornya, jadi gasnya itu nggak ngalir lagi, dia stay di dalam tabung. Atau kalau misalkan di skala yang agak besar, seperti yang terjadi di Depok ini kita bisa tutup check valve-nya gitu ya. Jadi pipa itu kan, perpipaan pasti ada valve-valve-nya, ada check valve-nya. Nah itu kita kalau misalkan nyium bau gas, ada indikasi bahwa ada kebocoran gas, kita bisa tutup valve-nya dulu gitu. Kita tutup valve-nya dulu. Ya memang
imbasnya nanti seluruh restoran yang ada di situ mungkin pasokan gasnya bakal mati. Ya, maksudnya kompor-kompornya dia bakal bisa nyala gitu. Tapi itu lebih safe atau itu lebih aman dibandingkan kita harus terus ngebuka gasnya, kemudian kita biarkan gasnya itu numpuk atau mungkin biarkan gasnya itu malah nyebar kemana-mana, itu lebih bahaya. Makanya kalau ada kebocoran gas, tutup valve-nya. Nah, gas yang sudah ada di ruangan itu segera kita lakukan pengenceran atau dilakukan dilusi gitu ya, dengan cara kita bisa pakai gas nitrogen gitu misalkan buat mengencerkan. Jadi nitrogen itu kan salah satu gas yang nggak mudah kebakar. Bisa juga misalkan kita pakai blower gitu ya, kita pakai blower, pakai hose, kita alirkan gas yang ada di dalam ruangan itu keluar ke luar area bangunan itu. Jadi gasnya di situ dia akan nyebar di udara, keluar itu lebih aman. Dia nanti akan muai sendiri, kemudian kecampur dengan gas lain. Itu lebih aman. Kemudian yang ketiga, misalkan lagi ada proses perbaikan pipa gas, itu memang kita harus benar-benar kontrol gasnya itu biar jangan sampai pada saat perbaikan gasnya masih ngalir. Kalau di K3 atau HSE itu istilahnya lock out, take out. Jadi pipanya kita tutup dulu, kemudian kasih di lock gitu ya, kemudian dikasih tagging bahwa sedang ada perbaikan. Jadi orang yang nggak berkepentingan itu nggak bakal dia ngebuka valve-nya. Selama perbaikan itu kontrol energi itu penting banget gitu. Artinya kalau misalkan ada potensi gas bocor lah, atau mungkin ada potensi tiba-tiba nyala gitu ya karena gas. Nah, ini kita penting banget buat membatasi atau mungkin menutup sementara aliran gas itu lebih baik dibandingkan tiba-tiba meledak gitu misalkan. Ini contoh-contoh doang, bukan berarti yang di Depok itu karena ada perbaikan terus pipanya bocor terus didiamkan, itu bukan, saya nggak ngomong gitu. Jadi ini lebih karena ini lebih ke contoh. Jadi kalau misalkan pas ada perbaikan pipa, baiknya ditutup dulu valve-nya, kemudian biarkan aja misalkan nggak ada aliran gas dulu gitu, itu nggak masalah, ditutup valve-nya, kontrol energi, lakukan loto. Nah, baru kita lakukan perbaikan. Itu lebih safe dari segi K3 atau HSE. Oke, apapun itu kita berduka cita gitu ya, karena ada 1 orang korban yang meninggal, kemudian ada 10 orang juga yang luka-luka. Kita tunggu aja hasil penyelidikan dan penyidikan dari aparat yang berwajib gitu ya, dari kepolisian, dari Damkar gitu. Saran sih, mungkin ini juga perlu pada saat proses penyelidikan atau penyidikan itu melibatkan ahli-ahli keselamatan kerja di bidang kebakaran gitu ya, ahli K3 di bidang kebakaran. Ini kasus serius gitu, karena sampai ada korban yang meninggal. Kemudian ini juga bisa jadi pembelajaran di tempat-tempat lain, karena di pusat-pusat perbelanjaan yang lain itu pasti banyak hal yang serupa gitu, banyak aliran gas yang kayak gitu modelnya. Ibaratnya ini jadi lesson learn. Mungkin itu dulu pembahasan kita buat video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton videonya. Nanti diupdate lagi kalau misalkan memang sudah ada update berita dari hasil penyelidikan atau penyidikannya. Thank you.